Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam kegiatan Bina Iman. Anak-anak yang terkasih, minggu ini kita sudah masuk dalam BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional, dalam pertemuan yang ketiga, dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang menderita. Dan Injil Tuhan minggu ini mengisahkan orang Samaria yang murah hati. Anak-anak yang terkasih, mari kita mengikuti kegiatan Bina Iman minggu ini dengan hati yang gembira. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami ucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mengikuti kegiatan Bina Iman. Untuk itu Tuhan, bimbing kami mulai awal hingga akhir supaya kami dapat mengikuti kegiatan dengan lancar. Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu supaya menjadi orang yang mengerti akan kehendak-Mu, dan jadikan kami anak-anak-Mu menjadi pewaris iman Katolik yang sejati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hey haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, hey haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hey haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, hey haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, hey haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, hey haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk Bina Iman kami hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membantu kami memahami kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan Injil Tuhan.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Anak-anak, kita sudah mendengarkan Injil Tuhan. Dan berikut ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan. Semangat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Salam sehat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bersama, kadang kita melihat ada teman-teman kita yang hidup dalam kekurangan dan membutuhkan bantuan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap seperti orang Samaria tadi yang mau menolong sesamanya yang sedang terluka karena dipukuli oleh para perampok. Kita juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk selalu berbuat baik dengan menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan. Orang Samaria dalam perumpamaan ini menjadi contoh nyata orang yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama tanpa memandang identitas dan status. Sesama baginya adalah orang yang membutuhkan pertolongannya. Itulah sebabnya orang Samaria ini ditampilkan Tuhan Yesus sebagai contoh yang harus kita teladani. Belajar dari perikop hari ini, marilah kita menerapkan pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian renungan kita hari ini. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Marilah kita tutup perjumpaan kita dengan berdoa. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita masuk dalam kegiatan aktivitas.
kita akan membuat keterampilan dari kertas. Selamat mencoba. Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyatukan doa dan harapan kita dengan berdoa Bapa kami. Teman-teman, marilah kita bersama doa Bapa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti Bina Iman. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau selalu membawa kami kepada kebaikan. Terima kasih telah mengajarkan cinta kasih kepada kami. Berkatilah kami, semoga kami dapat menjadi anak-anak yang berani menyatakan cinta kasih kepada sesama. Semoga kami memiliki hati yang selalu tergerak untuk peduli dan berempati terhadap sesama. Ajarkanlah kepada kami agar kami mau untuk selalu menggunakan tangan kami untuk melayani dan hati kami untuk mencintai. Terima kasih Tuhan Yesus. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.